Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Candu Statistik. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung atau melakukan analisis regresi linier berganda menggunakan Microsoft Excel ya. Jadi teman-teman tidak perlu menggunakan software yang harus diinstal terlebih dahulu di laptopnya. Cukup menggunakan Microsoft Excel yang sudah tersedia. Ini contoh data yang akan kita analisis menggunakan regresi linier berganda. Langkah yang harus kita lakukan adalah membuka menu data, kemudian di data analisis, kemudian di sini kita pilih analysis tools regression, kemudian klik OK. Nah, di sini kita akan disuruh menginput variabel Y kita dan variabel X yang akan kita analisis. Nah, untuk kali ini kita melakukan analisis regresi terhadap variabel yang mana X1-nya adalah jumlah sales, kemudian X2-nya adalah pengeluaran iklan, dan variabel Y-nya adalah penjualan per bulan. Nah, pertama di sini kita input dulu Y, jadi kita blok dari judul atau nama variabel Y sampai data variabel Y semua, kemudian kita lanjut input X, kita blok lagi semua variabel X mulai dari nama variabel X1, X2 sampai semua data X1 dan X2. Nah, karena tadi kita memasukkan nama variabel X1, X2 dan Y, maka di sini kita centang bagian labels. Kemudian di sini confidence levelnya tetap kita pakai 95 ya. Kalau mau ganti ini juga boleh, tergantung mau pakai alfanya berapa persen. Kalau di sini berarti alfanya 5%. Kemudian kita tinggal klik OK. Nah, di sini kita dapatkan langsung output yang dimunculkan di sheet 2. Ada beberapa hal yang harus kita baca di sini. Di sini kita dapatkan nilai R-square sebesar 0,8043 atau bisa kita ganti menjadi 80,43%. Nah, di sini R-square itu adalah koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa kontribusi terhadap banyaknya penjualan per bulan itu sebesar koefisien determinasi diperoleh sebesar 80,43%. Yang berarti di sini variabel sales dan pengeluaran iklan memberikan kontribusi terhadap banyaknya penjualan per bulan sebesar 80,43%. Sedangkan sisanya 19,57% dari penjualan itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutkan ke dalam model. Selanjutnya output yang kedua yaitu dari ANOVA. Kita lihat di sini nilai signifikan F-nya yaitu sebesar 4,8455. Nah, di sini kita tandai dulu. Nah, arti dari tabel ANOVA ini adalah hasil dari atau output dari uji F atau disebut juga uji simultan. Nah, nilai signifikan F sebesar 4,85 E-06 artinya sebesar 4,85 kali 10 pangkat min 6. Sehingga nilai ini kurang dari nilai alfa yang kita pakai, yaitu sebesar 0,05, dan disimpulkan bahwa secara serentak
jumlah sales dan pengeluaran iklan berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pendapatan per bulan. Kita lanjutkan ke hasil output yang ketiga, yaitu nilai P-value yang ada di tabel ketiga. Yang kita lihat P-value ini. Nilai P-value untuk variabel X1 dan untuk variabel X2. Nilai P-value ini adalah output dari uji T atau uji parsial. Nah, uji parsial ini menunjukkan apakah variabel bebas kita berpengaruh terhadap variabel tak bebas. Nah, di sini variabel bebas yang pertama yaitu jumlah sales, didapatkan nilai P-value-nya sebesar 0,0106, yang mana nilai ini kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan secara parsial jumlah sales itu berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pendapatan per bulan. Begitu juga dengan variabel X2, nilai P-value-nya sebesar 0,028, nilainya kurang dari 0,05, sehingga secara parsial pengeluaran iklan juga berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pendapatan per bulan. Nah, dari hasil analisis regresi ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kedua variabel X yang kita masukkan ke dalam analisis regresi terhadap variabel Y, yaitu banyaknya penjualan, disimpulkan signifikan. Selanjutnya, kita lihat nilai koefisien dari hasil regresi yang kita dapatkan. Koefisien itu yang ini. Nah, di sini kita lihat untuk ada koefisien untuk intercept, koefisien untuk jumlah sales, dan koefisien untuk pengeluaran iklan. Untuk intercept nilainya 17,1985, kemudian koefisien jumlah sales itu 8,779, koefisien pengeluaran iklan sebesar 9,583. Koefisien ini kita susun ke dalam bentuk persamaan regresi. Secara umum, persamaan regresi itu kita tulis Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2. B0, B1, dan B2 ini adalah koefisien regresi. Kemudian X1, X2 itu adalah variabel bebas, dan Y adalah variabel terikat. Kemudian dari hasil koefisien yang kita dapatkan, kita bentuk persamaan regresinya menjadi bentuk Y sama dengan 17,1986 ditambah 8,7792 X1 ditambah 9,58349 X2. Nah, apa arti dari persamaan regresi ini? Persamaan regresi ini dapat kita interpretasikan untuk masing-masing koefisien B0, B1, dan B2. B0 di sini menunjukkan banyaknya pendapatan per bulan jika sales bernilai 0 dan pengeluaran iklan bernilai 0 sebesar 17,1986. Jadi kita dapat memprediksi bahwa banyaknya pendapatan per bulan itu sebesar 17,1986 kalau nilai salesnya 0 dan pengeluaran iklannya 0. Kemudian interpretasi untuk koefisien B1, banyaknya pendapatan per bulan akan meningkat sebesar 8,7792 setiap pertambahan banyak sales sebanyak 1 orang, jika diasumsikan pengeluaran iklan bernilai tetap.
Jadi, jika nilai salesnya bertambah sebesar 1, maka pendapatan itu akan diprediksi meningkat sebesar 8,7792. Kenapa meningkat? Karena di sini koefisiennya positif. Koefisien di sini positif. Jika nilai di sini negatif, maka akan diprediksi menjadi menurun atau berkurang. Selanjutnya untuk koefisien B2 diinterpretasikan banyaknya pendapatan per bulan akan meningkat sebesar 9,5835 setiap pertambahan pengeluaran iklan sebesar 1 juta jika diasumsikan banyak sales bernilai tetap. Nah, jadi dari persamaan regresi ini kita dapat interpretasikan atau kita maknai arti dari masing-masing koefisien regresi yang kita dapatkan. Setelah kita menginterpretasikan persamaan regresi, maka kita sudah selesai untuk melakukan analisis regresi linear berganda menggunakan Microsoft Excel. Pada video kali ini, seperti biasa, kita juga akan mengutip salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ayat yang akan kita kutip hari ini adalah Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, sedikit dari kutipan ayat ini dapat kita ambil hikmah dari materi regresi linear, khususnya regresi linear berganda. Bahwa dalam regresi linear berganda itu kita melihat hubungan sebab akibat dari variabel X dan variabel Y. Nah, ternyata di dalam Al-Quran juga ada disebutkan mengenai hubungan sebab akibat ini, khususnya terhadap kita sesama manusia. Bahwa dikatakan bahwa kita, orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Karena itu kita harus membuat hubungan yang baik, atau kalau kita ada hubungan yang tidak baik, maka harus kita perbaiki atau kita berdamai antara saudara. Kenapa? Karena di sini dikatakan supaya kamu mendapat rahmat, berarti supaya kita mendapat rahmat. Sehingga di sini ada hubungan sebab akibat, bahwa jika kita memiliki hubungan yang baik dengan saudara kita sesama manusia yang beriman, maka Allah akan memberikan rahmat. Cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.